Perkenalkan, nama saya Edelin Felicia Darmawan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan saya, di mana nantinya akan menjalankan seperti berikut. Jadi ini bagian home-nya, dan ini bisa di-scroll secara horizontal. Kemudian kalau misalnya buat profilnya seperti ini. Jadi nama dari halaman profil ini itu didapat dari nama ini, nama username-nya. Sementara nama untuk misalnya rekeningnya, maka bisa diambil dari sini, dari halaman home, lebih tepatnya di sini, dan di-passing ke bagian rekening. Kemudian untuk penjelasan kodenya, di mana pertama itu menggunakan masukkan dulu untuk version dari navigasinya, kemudian masukkan untuk librariesnya sebagai berikut, baik grupnya, name-nya, dan juga navigation-nya. Jadi di sini saya menambahkan dua libraries, yaitu libraries navigation fragment dan juga navigation UI. Kemudian di sini saya masukkan juga untuk plugins-nya, yang nantinya plugins-nya juga akan dimasukkan di bagian build Gradle app-nya, lebih tepatnya di sini, di mana navigation itu mengarah pada plugins yang sudah didefinisikan di Lisp version. Kemudian untuk dependensinya masukin ke sini, yang tadi navigation fragment dan juga navigation UI. Selanjutnya saya juga menambahkan untuk view bindingnya agar sama dengan true. Kemudian di sini lanjut, saya membuat bottom navigation yang nanti isinya itu ada home, kemudian ada inbox, profile, dan juga mutasi. Saya masukin di sini dengan cara menggunakan fitur new destination ini. Kemudian di sini tuh ada 4 fragment totalnya, yang nantinya untuk tag fragment ini tuh otomatis akan dibuat setelah halaman-halaman tersebut atau fragment-fragment tersebut tuh di drag masuk ke dalam bottom navigation XML ini. Ini yang untuk fragment yang pertama, yaitu fragment home. Kemudian fragment yang kedua yaitu mutasi, yang ketiga itu untuk inbox, yang keempat itu untuk profile, dimana adanya tag argumen ini tuh nantinya akan kepake untuk di home fragmentnya. Jadi di sini itu cara menambahkan argumennya itu dengan cara pas kita klik. Jadi karena di sini konsepnya dari home datanya kemudian dikasih ke profile, maka argumennya ada di profile. Kita bisa tambah argumen di sini dengan nama itu username dengan tipe data string. Kemudian karena adanya navigasi dari home ke profile, maka di sini otomatis langsung terbuat untuk tag actionnya, karena otomatis akan tergambar bahwa terdapat navigasi dari home menuju ke profile fragment. Dari bottom navigation ini kita bisa lihat bahwa masing-masing fragment itu memiliki layout masing-masing, dimana contohnya untuk fragment home sendiri, di sini kita bisa lihat di mobile-nya. Pertama, fragment home menggunakan linear layout. Kemudian di sini itu saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama itu untuk bagian selamat malam dan juga namanya. Jadi saya pisah biar nama yang ini itu atau username-nya bisa di-passing ke profile fragment. Di sini itu ada subtag untuk linear layout lagi. Margin atasnya itu 20 dengan orientasinya itu horizontal. Yang pertama itu ada tag view untuk sapaan yang selamat malam, yang kedua itu untuk username atau namanya.
Kemudian masuk lagi di sini tuh ada logo BNI. Saya juga menggunakan subtag linear layout juga dengan width dan juga height-nya sekian, dan di sini saya udah menambahkan drawable untuk logo BNI-nya. Kemudian margin bottom-nya, margin bawahnya itu 10 untuk di bagian logo BNI-nya. Kemudian di sini masuk ke dalam saldo. Di sini itu saldo dan juga line. Jadi saldo itu di subtag linear layout yang pertama ada saldo, teks saldo dengan ukurannya segini menggunakan qualion semi bold sesuai dengan yang ada di Figma. Kemudian untuk garisnya sebagai berikut, karena ada dua garis yang oranye dan juga yang hitam, maka di sini saya menggunakan dua view. Yang pertama itu dengan warna BNI. Jadi jika saya klik di sini, saya sudah memasukkan untuk warna BNI-nya ke dalam color XML di bagian values. Kemudian lanjut lagi untuk linear layout yang bagian lainnya itu sudah beres, hanya segini saja dengan margin bottomnya itu 15, margin bawahnya. Kemudian masuk ke dalam card yang pertama, card yang ini. Card yang ini itu saya menggunakan tag card view dengan tinggi 190 dan width-nya itu match dengan parent-nya. Kemudian di sini ada card elevation buat ada bayang-bayangannya, ada shadow-nya, dan juga di sini ada corner radius untuk seberapa lengkung masing-masing card ini. Kemudian di sini pertama ada linear tag pertama. Tag pertama linear layout ini tuh untuk membuat agar yang bagian sini, yang bagian dari I1 sampai BNI serta logo kopi ini tuh dengan ada tulisan rupiah dan juga buttonnya ini tuh vertikal. Jadi pertama itu dari I1 sampai BNI itu seluruhnya ini itu satu linear layout, sementara rupiah dengan simbol matanya itu satu linear layout juga, dan juga button-buttonnya itu juga satu linear layout. Jadi untuk menggabungkan mereka menggunakan kontainer pembungkus lagi linear layout dengan orientasi vertikal. Kemudian di sini yang pertama linear layout yang pertama yang I1 sampai BNI, dan juga ada icon untuk kopinya. Jadi pertama itu ada sublinear layout seperti ini dengan horizontal itu agar yang namanya I1 dan juga BNI ini dengan icon kopi ini bisa horizontal. Jadi agar logo kopinya ini atau icon kopinya ini itu berada di samping kanan, maka dibuat horizontal. Kemudian untuk vertikal itu antara I1 dan juga nomor rekeningnya itu BNI Taplus ini. Buktinya seperti ini tag view untuk I1-nya, dan juga ini tag view buat rekeningnya. Dibuat vertikal dengan padding sekian 16 dan juga margin top-nya 15. Kemudian di sini saya menggunakan view untuk memberi jarak antara I1 BNI ini dengan logo atau icon kopi dengan lebar 20 dp. Kemudian di sini ada image view. Image view itu untuk icon kopinya. Jadi sebagai berikut. Kemudian di sini tuh ada linear layout yang lainnya untuk rupiah XXX dengan adanya simbol mata ini. Jadi pertama rupiah XXX ini dengan tag view yang pertama, dimana untuk antara rupiah dan juga adanya icon ini tuh dibuat pembungkus linear layout untuk horizontal dengan paddingnya itu 16 dan juga padding topnya itu 10. Kemudian di sini ada text view untuk rupiahnya, dan juga view untuk pemisah antara rupiah dan juga icon matanya dengan lebar 20. Kemudian ada icon matanya yang diambil dari
drawable mata yang saya download dari Figma. Kemudian masuk lagi ke linear layout yang lainnya. Yang terakhir ada 2 button di sini. Jadi button pertama itu untuk tarik tunai dengan margin kanannya sekian. Kemudian menggunakan font family-nya Corel Bold, dan juga background-nya itu orange. Kemudian di sini tuh ada button yang lainnya sama dengan backgroundnya itu yang BNI yang sudah saya deklarasikan di bagian colors.xml dengan tulisan store tunai dan juga font family-nya itu bold. Kemudian masuk ke shortcut. Jadi di sini shortcut itu dibuat vertikal antara judulnya shortcut kamu dengan adanya card ini, 4 card ini, transfer uang, virtual account, pulsa, dan juga menu lengkap. Jadi dibuat vertikal dengan margin topnya itu 20. Pertama itu ada text view itu untuk judulnya shortcut kamu dengan teksnya 20 menggunakan Corel Bold. Kemudian ada linear layout yang pertama. Jadi linear layout yang ini untuk menjadi kontainer antara card transfer uang dan juga card untuk virtual account, dimana masing-masing card itu miliki weight 1. Jadi biar antara card yang transfer uang dan juga virtual account miliki lebar yang sama. Kemudian di sini ada card view yang pertama dengan height-nya itu 80, elevation-nya 4, dan juga corner radius 8. Kemudian di sini ada linear layout lagi. Linear layout ini tuh untuk menjadi pembungkus antara icon dengan tulisannya. Jadi pertama untuk hal itu maka dimana mohon maaf ralat di sini tuh yang untuk membuat antara ikonnya dan juga tulisan transfer uangnya itu satu line yang sama menggunakan linear layout yang ini yang horizontal dengan paddingnya itu 16. Kemudian di sini terdapat image view untuk icon transfer uangnya, kemudian view untuk memberi jarak antara icon dan juga tulisan, dan di sini ada tag view untuk transfer uangnya dengan menggunakan Corel regular. Di sini jaraknya itu 10 dp. Kemudian masuk lagi ke bagian virtual account, dimana virtual account ini tuh memiliki struktur yang sama yang dengan weight 1 agar ukuran itu sama dengan yang card transfer uang. Kemudian di sini masuk lagi untuk cardnya, card bagian virtual account. Virtual account ini tuh memiliki tinggi yang sama seperti transfer uang 80, elevation-nya 4, corner radius 8. Kemudian masuk lagi ke linear layout untuk membuat antara icon dan juga tulisan virtual account ini sejajar. Maksudnya satu line. Jadi di sini itu untuk iconnya itu menggunakan drawable VA yang sudah saya download dan saya masukkan ke dalam drawable. Kemudian di sini jarak antara icon dan juga tulisannya itu 5 sp, dan di sini text view-nya itu menggunakan ukuran 13 dengan teks virtual account. Itu yang bagian virtual account. Kemudian lanjut ke yang bagian kedua atau yang baris kedua, yaitu pulsa dan juga menu lengkap. Di sini untuk membuat mereka antara card, pulsa dan juga menu lengkap ini satu line yang sama, maka menggunakan tag linear layout untuk
horizontal agar mereka satu line. Kemudian di sini itu sama strukturnya menggunakan linear layout dengan weight 1 agar antara pulsa dan juga menu lengkap itu memiliki lebar yang sama. Kemudian di sini kartnya memiliki tinggi yang sama juga, 80 untuk yang pulsa. Di sini kita akan membahas yang pulsa terlebih dahulu dengan elevationnya 4 dan juga corner radius 8. Kemudian di sini untuk membuat antara icon dan juga tulisan pulsa atau datanya ini tuh satu line, maka menggunakan linear layout yang ini dengan orientasi horizontal. Kemudian paddingnya juga 16. Image view-nya itu menggunakan image view pulsa yang sudah download dari Figma dan dimasukkan ke dalam drawable. Kemudian jaraknya antara image dan juga teks itu 10. Dan di sini ada tulisan text view-nya itu berupa pulsa atau data dengan menggunakan qualion regular. Itu untuk yang card yang pertama, sementara yang card yang kedua itu sama, dia memiliki weight yang 1 agar lebarnya itu sama kayak yang button yang lainnya, maksudnya yang card yang lainnya. Dan di sini card untuk menu lengkapnya menggunakan linear layout horizontal agar icon dan juga tulisan menu lengkap itu satu line. Kemudian ini image view untuk menu lengkapnya dan jaraknya antara icon dan juga teks itu 4 dengan tulisannya itu menu lengkap dengan font family-nya itu regular. Kemudian masuk ke dalam Insight BNI. Insight BNI itu pertama dimulai dengan ada tulisan, dan Insight BNI itu memiliki jarak 20 dengan atasnya. Kemudian di sini pertama itu ada tulisan Insight BNI-nya dengan text view. Kemudian masuk ke horizontal scroll view. Horizontal scroll view ini tuh terdiri dari 3 card, 1, 2, dan 3. Card yang pertama itu elevation. Jadi elevation antara card 1 dan card yang lainnya itu sama, 4, dan juga corner radiusnya juga sama, 8. Dengan image view-nya itu seperti ini yang saya sudah download dari Figma. Sama seperti card yang pertama, card yang kedua juga seperti itu, cuman hanya yang membedakan gambarnya saja. Dan yang card ketiga juga seperti itu, yang membedakan hanya gambarnya saja. Kemudian itu untuk yang bagian home. Di sini masuk lagi ke bagian layout mutasinya seperti ini, hanya tulisan misalnya seperti hanya tulisan halaman mutasi dengan linear layout vertikal dengan graffiti sebagai berikut. Terus ada text view-nya 30 SP dengan color itu orange BNI. Kemudian untuk inbox sama seperti ini. Dia ada halaman inbox tulisannya dengan pengaturannya sama 30 SP dan juga text colornya orange BNI. Kemudian masuk ke dalam profile. Di dalam profile ini itu cuman ada tulisan yaitu username dan juga rekening. Di sini itu username menggunakan text view yang pertama, ada tulisan judul username yang berwarna orange ini dengan teks ukurannya 20. Kemudian untuk isiannya atau username yang diambil dari menu home itu dimasukkan ke dalam text view sebagai berikut. TV username dengan ukurannya itu 15 dan qualion bold juga. Kemudian untuk memisahkan antara keduanya, antara username dan juga rekening, menggunakan view dengan jarak 20. Kemudian ada text view lagi untuk judul rekeningnya. Ini tulisan rekening dengan ukuran 20 SP dan juga colornya itu BNI. Kemudian ada juga text view yang lainnya. Text view yang lainnya itu untuk mengambil data rekening ini BNI Taplus Muda dari halaman home dengan ukurannya juga 15. Itu untuk tampilan-tampilan masing-masing halaman atau masing-masing fragment. Kemudian untuk membuat bottom navigation menu, di sini dideklarasikan terlebih dahulu untuk item-item yang terdapat pada navbar.
yaitu pertama home, dengan agar merubah dari misalnya jika kita ke halaman home maka field-nya itu penuh. Kalau misalnya jika ke halaman profile maka field untuk home-nya itu tidak penuh, sementara yang profile-nya penuh. Maka hal itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Kita membuat file XML lagi, ij home state yang berada dalam drawable. Jadi jika misalnya dia kondisinya check atau misalnya keklik, maka menggunakan icon dengan home yang filled, jadi keisi semua orang untuk isi-isinya. Sementara untuk home yang outline itu jika tidak berada di halaman home atau di halaman beranda. Kemudian di sini itu ada yang mutasi juga sama, cuman mutasi tidak sama, dia hanya menggunakan satu icon sama seperti inbox. Sementara untuk profilnya itu juga sama, menggunakan state. Jadi kalau misalnya diklik dia berupa apa, kalau misalnya tidak diklik berupa outline, kalau misalnya diklik akan terisi penuh. Kemudian setelah dideklarasikan dan usahakan untuk ID-nya itu sama seperti yang bottom navigation. Di sini kan ID mutasi fragment misalnya, maka di sini juga ID mutasi fragment. Jadi ID-nya itu antara menunya dan juga fragmentnya itu sama. Kemudian udah di list item-itemnya, masuk ke dalam activity main. Activity main ini itu untuk activity main dia ada dua bagian, yaitu fragment dan juga bagian bottom. Jadi fragment halamannya dan juga bottom navbarnya. Di sini itu fragmentnya ada ID sendiri, kemudian berada di atas bottom navbarnya dengan referensinya itu dari bottom navigation. Jadi kan bottom navigation kan ada list fragment-fragmentnya, maka referensi fragment-fragmentnya itu berada di bottom navigation. Kemudian sementara untuk bottom navigationnya sendiri, untuk yang di bawahnya ini, maka menggunakan tag bottom navigation view dengan referensi bottom navigation menu untuk menu-menunya. Kemudian di sini itu agar semuanya itu ada tulisannya atau ada labelnya, maka menggunakan label visibility mode. Kemudian untuk item text colornya itu tulisan labelnya, tulisan home, tulisan mutasi inbox dan juga profilnya itu dibuat white, dan juga icon theme-nya itu dibuat putih dengan backgroundnya itu sebagai berikut. Jadi ada background dengan rectangle, jadi menggunakan left radius dan juga right radius 20. Dan untuk menghilangkan segala indikator, kalau misalnya diklik maka menggunakan add null dengan item active indicator style. Kemudian masuk ke dalam main activity Kotlin-nya. Di sini itu untuk bermain logik agar misalnya pas kita klik, contoh seperti ini, pas kita klik untuk salah satu menu navbarnya, maka dia akan menuju ke fragment tersebut. Misalnya kita klik untuk icon home, maka akan muncul tampilan home. Kalau misalnya profile, maka akan muncul tampilan profile. Hal itu diatur di main activity Kotlin-nya ini dengan find navigation controller, kemudian di setup agar sesuai dengan yang ada di navbarnya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam logic untuk passing datanya.
dimana logic untuk passing datanya itu berada di pertama itu menuju ke bottom navigation XML. Di sini akan dibuat terlebih dahulu, akan dihubungkan terlebih dahulu dari home ke profile. Kemudian di sini itu di profilnya menggunakan argumen dulu yang nantinya akan digunakan di masing-masing fragment, masing-masing Kotlin fragmentnya. Misalnya pertama home dan juga profile. Sini kita ke home terlebih dahulu. Home pertama ada binding, masukin binding, deklarasikan terlebih dahulu, kemudian hubungkan dengan binding yang sudah dideklarasikan, yang dimana logiknya itu di dalam method onViewCreated. Di sini ada dua data yang dipassing, yaitu pertama username dan juga identitas kartu yang merupakan nomor rekening. Saya menggunakan shared preference untuk passing datanya. Jadi simpan datanya ke shared preference yang nantinya akan digunakan. Shared preference ini tuh variabel yang bakal digunakan di bagian profilnya atau fragment yang menerima data. Di sini passingnya itu pertama menggunakan key sebagai berikut. Key data key, dengan data key ini merujuk pada value data atau value nama atau username-nya, sementara data satu key itu merujuk pada identitas kartunya atau yang disebut dengan nomor rekening. Kemudian udah di passing, masuk ke dalam profile. Setelah masuk ke dalam profile akan menerima data dari home dengan cara di sini untuk yang bagian profile, maka dia akan get shared preference juga menggunakan get shared preference yang nantinya untuk ngambil atau ekstrak datanya dengan get string data key yang tadi saya bilang itu merujuk ke username, sementara untuk data satu key itu merujuk ke nomor rekening yang setelah diambil datanya maka akan dimasukkan ke masing-masing variabel. Pertama data dari home, dan untuk rekeningnya itu dimasukkan ke variabel data dari home 1. Kemudian kita setting atau kita jadikan teks di TV rekening. TV rekening itu yang ini, yang awalnya kosong. Jadi awalnya kosong seperti ini, maka akan dimasukkan data rekening dari home. Kemudian untuk username juga sama, awalnya kosong. Yang teks TV username ini, maka akan dimasukkan teks dari data dari home yang merupakan username. Jadi jika misalnya kita akan run lagi untuk demonya, maka akan seperti ini. Dimana untuk fragment yang lainnya, fragment inbox dan juga mutasi, ini tidak diapa-apakan. Di sini kita lihat untuk home-nya bisa di scroll, kemudian mutasi, halaman mutasi, inbox, kemudian profile. Sekian dari saya, terima kasih.